Kembali lagi di berita promosi kesehatan. Kanker serviks merupakan kanker terbanyak kedua yang diderita wanita di Indonesia. Setiap tahunnya ada 14.000 wanita yang didiagnosis menderita penyakit kanker serviks dan lebih dari 7.000 orang meninggal karena penyakit ini. Sederetan artis seperti Wulan Guritno dan Prilly Latuconsina mengajak para perempuan untuk vaksin HPV guna mencegah kanker serviks sedini mungkin. Bagaimana cara mencegah kanker serviks dan apa saja gejalanya? Mari kita simak lebih lanjut. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tentang penanggulangan kanker payudara dan kanker leher rahim atau yang biasa kita sebut kanker serviks adalah keganasan yang terjadi pada leher rahim, yang merupakan bagian terendah dari rahim yang menonjol ke puncak liang segama atau vagina. Kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus karena virus ini ditemukan pada 95% kasus kanker leher rahim. Kanker serviks biasanya terjadi pada perempuan yang aktif secara seksual karena umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Nah, apa saja sih ciri-ciri kanker serviks? Yang pertama, ada pendarahan vagina yang tidak normal. Pendarahan yang dialami bisa lebih banyak ataupun lebih sedikit dari menstruasi biasanya. Selain itu, pendarahan juga dapat terjadi di antara periode menstruasi, terjadi pada wanita yang sudah menopause atau saat sedang berhubungan seksual. Yang kedua, ada keputihan yang tidak biasa. Lendir pada keputihan akan mengalami perubahan warna, memiliki aroma yang tidak sedap, serta terjadi perubahan tekstur dan konsistensi cairan vagina. Lalu, ada nyeri saat berhubungan intim. Nyeri panggul ini menimbulkan rasa tidak nyaman sewaktu berhubungan intim. Lalu, ada frekuensi buang air kecil yang meningkat. Kondisi ini biasanya disebabkan oleh sel kanker yang tumbuh mengelilingi leher rahim, lalu menyebar hingga ke kandung kemih. Dan yang terakhir, ada mudah lelah akibat pendarahan yang tidak normal pada vagina, sehingga lama-kelamaan tubuh mengalami kekurangan sel darah merah yang menyebabkan munculnya rasa lelah. Nah, bagaimana sih cara melakukan deteksi dini pada kanker serviks? Terdapat dua hal yang dapat dilakukan untuk mengetahui kanker serviks. Yang pertama ada IVA dan yang kedua ada pap smear. Untuk IVA, sasaran targetnya itu untuk perempuan yang berusia 20 tahun ke atas. Nah, biasanya tempat untuk melakukan IVA ini di puskesmas. Biayanya IVA pun jauh lebih murah ketimbang pap smear. Pemeriksaan ini hanya dengan mengeluarkan beberapa ribu rupiah saja. IVA ini dilakukan dengan menggunakan asam asetat 5% yang dioleskan ke serviks selama 30-60 detik. Setelah itu, serviks dilihat secara kasat mata dengan bantuan lampu. Dengan penambahan asam asetat, serviks yang normal tidak akan berubah warna. Namun, bila ada kelainan, misalnya ada infeksi atau lesi prakanker, akan tampak berwarna putih. Apabila hasilnya negatif, maka tes akan kembali dilaksanakan pada 3-5 tahun kemudian. Namun, apabila positif, maka perlu tindakan lanjut. Nah, yang kedua ada pap smear. Nah, sasaran targetnya ini untuk perempuan yang berusia 20 tahun ke atas. Pap smear ini akan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pap smear biasanya mengeluarkan biaya paling sedikit 100.000. Maka dari itu, pap smear itu sendiri terbilang cukup mahal. Tempatnya ini biasa di laboratorium komersil, klinik dokter swasta, atau di rumah sakit. Dilaksanakan secara sampel sel serviks diambil menggunakan sikat halus. Sampel lalu dikirim ke laboratorium untuk diperiksa dengan menggunakan mikroskop. Dari sini bisa dilihat apakah sel-sel serviks normal, adakah tanda-tanda infeksi, atau apakah tampak tanda-tanda perubahan sel atau yang mengarah kepada kanker. Bagaimana sih cara mencegah kanker serviks? Pencegahan utama adalah menghindari faktor resiko kanker serviks, terutama dengan menghindari perilaku seksual berisiko untuk terinfeksi HPV, seperti dengan tidak berganti-ganti pasangan seksual, menghindari paparan asap rokok, baik aktif maupun pasif, tidak melakukan hubungan seksual pada usia dini, yaitu kurang dari 20 tahun, menindaklanjuti hasil pemeriksaan IVA atau pap smear yang hasilnya positif, dan yang terakhir, jangan lupa untuk melakukan vaksinasi HPV. Vaksin HPV adalah jenis vaksin yang berfungsi untuk mencegah infeksi virus HPV. Vaksin ini akan diberikan oleh dokter dalam bentuk suntikan ke dalam otot di lengan atas atau paha. Biaya untuk melakukan vaksinasi HPV bervariasi, tergantung rumah sakit mana yang menyelenggarakannya. Di rumah sakit swasta di Indonesia, biaya vaksinasi HPV dapat dimulai dari Rp750.000 hingga lebih dari Rp1.300.000 per kali suntik. Vaksin HPV akan bekerja lebih baik jika diberikan sebelum seseorang berisiko terpapar virus HPV, yaitu sebelum
sebelum aktif secara seksual atau ketika masih anak-anak. Idealnya, vaksin HPV diberikan pada anak perempuan dan laki-laki berusia 9-12 tahun. Akan tetapi, vaksin HPV juga dapat dilakukan pada remaja dan dewasa yang berusia 13-26 tahun jika belum pernah menjalani vaksinasi HPV atau vaksinasinya belum lengkap. Orang dewasa usia 27-45 tahun juga bisa mendapatkan vaksin HPV, tetapi perlu berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu. Vaksin HPV umumnya tidak direkomendasikan atau ditunda pemberiannya pada orang dengan beberapa kondisi, seperti memiliki atau pernah mengalami reaksi alergi yang parah terhadap vaksin HPV, memiliki alergi terhadap lateks atau ragi, menderita penyakit berat, dan yang terakhir sedang hamil, meskipun vaksin ini tidak memberikan efek yang buruk terhadap ibu hamil dan janin. Bagaimana cara melakukan penanggulangan kanker serviks? Kanker serviks dapat menimbulkan pengaruh yang sangat buruk bagi penderitanya baik secara fisik, spiritual, psikososial, dan terganggunya kualitas hidup. Maka dari itu, jika terdeteksi kanker serviks namun tidak memerlukan tindakan bedah, yang perlu dilakukan adalah melakukan aktivitas fisik, mendapatkan dukungan dari orang sekitar, melaksanakan aktivitas spiritual, dan memenuhi kebutuhan untuk menjaga kualitas hidupnya, serta melakukan pencegahan dan penanganan agar dampak kanker yang ditimbulkan tidak semakin parah. Jika terdeteksi kanker serviks pada stadium awal, segeralah pergi ke dokter dan lakukan pembedahan untuk membuang jaringan kanker. Jika terdeteksi kanker serviks pada usia lanjut, yang perlu dilakukan adalah menanggulangi keluhan dan nyeri, serta melakukan pencegahan dengan terapi, karena nyeri yang tidak ditangani dengan baik dapat berakibat pada timbulnya disabilitas. Dan jika terdeteksi kanker serviks yang cukup parah, yang perlu dilakukan adalah melakukan tindakan cepat, yaitu dengan pengangkatan rahim secara menyeluruh agar kanker tidak berkembang ke seluruh tubuh. Meskipun kita perempuan adalah kelompok yang rentan, bukan berarti itu adalah suatu ancaman. Yuk lakukan pencegahan dan pemeriksaan sejak dini, dan mari lindungi diri dari kanker serviks. Anamnesis sejak dini, mari kita cegah kanker serviks.